Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurdiansa SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan pendampingan individu keempat bersama pengajar praktik saya, Ibu Indri Pujiati SPD. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan coaching melalui supervisi akademik dengan percakapan observasi kelas, dan pasca observasi kelas. Video yang pertama, kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Bagaimana keseruan pra-observasi kami? Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali bersama saya calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Nurdiansa SPD dari SMP Islam Darul Istiqomah. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Indri Praktik, Ibu Indri Pujiati yang luar biasa nih, yang selalu semangat datang ke Darul Istiqomah ini dan membimbing saya sebagai calon guru penggerak. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama Ibu Indri Pujiati SPD selaku pengajar praktik saya. Baik, Bu Indri, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Nurdin. Pak Nurdin gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat Ibu. Lagi sibuk apa nih? Sekarang sedang sibuk ANBK Bu, persiapan ANBK. ANBK. Oke, untuk SMA-nya ya? Untuk SMA, untuk SMP juga masih pendataan ANBK. Oh, pendataan ANBK. Oke, baik. Di sini kita akan, Pak Nurdin nanti kan akan mengajar ya, dan Betul. saya sebagai observer di kegiatan pendampingan individu 4 ini. Nah, sebelum kegiatan observasi dilakukan, ada beberapa hal nih yang perlu kita diskusikan dan perlu Pak Nurdin sharingkan melalui sesi coaching ini. Ya, apa sih tujuan yang ingin Pak Nurdin capai dari pembelajaran yang dilakukan? Baik, tujuan pembelajaran yang saya lakukan pertama pada bidang matematika Ibu. Oke. Di kelas 8 ini. Oke. Pertama, saya ingin peserta didik mampu menentukan jenis dan unsur-unsur yang membentuk sebuah jaring-jaring bangun ruang melalui pengamatan dan tayangan video dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran nanti peserta didik mampu mengidentifikasi bangun ruang dengan memusatkan pada permukaannya dan membuat bangun ruang dan jaring-jaringnya melalui studi literatur dan diskusi dengan cepat. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu peserta didik mampu menerapkan dan membuat proyek konsep bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari melalui media pembelajaran yang ditampilkan dengan benar. Oke, bagus sekali, luar biasa dari 3 tujuan tadi ya. Ya. Apa sih langkah yang dilakukan? Pertama, langkah-langkah yang dilakukan sebenarnya ada beberapa sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama kita buat dulu perencanaan sama modul ajar itu. Kemudian dari modul ajar itu kita buat kompetensi awalnya, kompetensi awal siswa. Kemudian dilanjut dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian di kegiatan pembelajaran itu kita ada penilaian atau assessment. Kemudian kami berikan LKPD. Setelah itu diakhiri dengan penutup dan apresiasi kepada siswa. Jadi seperti itu langkah-langkah. Oke, dari mulai pembukaan perencanaan ya, perencanaan melalui modul aja, terus pengembangan kompetensi siswanya, terus ke LKPD sampai kepada asesmen dan kegiatan penutup ya. Nah, dari hal tersebut, apa sih area pengembangan yang ingin dicapai? Baik, di area pengembangan ini saya fokus ke 3 ya. Yang pertama itu area pengembangan dari sikap siswa atau dari afektifnya. Jadi si siswa ini bagaimana kita belajar secara aktif dan menyenangkan. Kemudian area pengembangan yang kedua saya fokus ke bagian pengetahuan atau kognitif. Nah, selain nanti siswa aktif, kemudian belajar secara menyenangkan dan menarik, ada nilai pengetahuan yang didapatkan dari mata pelajaran matematika itu. Kemudian yang ketiga, fokus dari area pengembangan ini yaitu keterampilan. Selain anak belajar tentang pengetahuannya, anak nanti akan
belajar secara kreatif dengan cara tadi membuat keterampilan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 3 area pengembangan itu yang akan saya fokuskan pada pembelajaran kali ini. Oke, Pak Nurdin tadi menyampaikan 3 area pengembangan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Memang yang ada gejala atau masalah atau kendala nggak yang Pak Nurdin tangkap itu kenapa difokuskan di 3 area pengembangan ini? Baik, selama ini fokus 3 ini kadang-kala belum maksimal Ibu. Makanya saya ingin memaksimalkan. Tadi yang pertama dari pembelajaran yang menarik, tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah ini akan terus saya lakukan. Kadang kelemahan saya di diferensiasi ini dari pembagian kebutuhan siswa, baik itu dari auditori, kinestetik, ataupun visual itu. Makanya di pembelajaran yang selanjutnya atau yang hari ini akan saya lakukan itu fokus ke keaktifan siswa itu. Kemudian di pengetahuan, kadang-kala memang kita fokus ke menyenangkan kreativitas siswa, tapi di pengetahuannya kurang juga. Nah ini adalah yang pengembangan fokus saya. Kemudian yang terakhir keterampilan. Jadi ketiganya itu dapat makanya kendala-kendala ini dari 3 kendala ini yang saya fokuskan. Oke, dari yang difokuskan ini tadi dengan gaya belajar yang berdiferensiasi itu apa sih strateginya? Baik, strateginya tentunya tadi saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan tentunya dengan kompetensi sosial emosional. Oke, terintegrasi ya. Terintegrasi dengan KSE itu, ya, sehingga nanti strateginya itu dapat tercapai. Kemudian strategi selanjutnya tentunya saya akan melaksanakan model pembelajaran berbasis project based learning. Nah, kemudian untuk metodenya seperti biasa itu ada diskusi dan presentasi kelompok seperti itu. Oke, baik. Ya Pak Nurdin, sangat baik ya strategi yang akan nanti dijalankan gitu ya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya gitu yang Pak Nurdin sampaikan di saat ini. Oke, baik Pak Nurdin, apa sih kesimpulannya dari yang Pak Nurdin sampaikan? Baik, kesimpulan dari observasi ini dalam pembelajaran saya tentunya saya ingin belajar ya dengan cara berdiferensiasi dan yang diintegrasikan oleh kompetensi sosial emosional itu ya, kemudian gaya belajar yang berfokus kepada murid sehingga anak juga ketika belajar apalagi matematika itu tidak membosankan gitu. Nah ketika kita belajar tidak membosankan maka 3 area pengembangan yang saya fokuskan sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu dapat tercapai. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Baik Pak Nurdin, saya rasa cukup ya untuk observasi ini. Nanti kita sama-sama masuk ke kelas. Siap. Melihat aksi Pak Nurdin. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video pra-observasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu di video observasi untuk selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.